Yo, selamat datang di L1 Moon School Film. Dan kali ini L1 Moon School Film akan menceritakan film yang berjudul Do Not Reply yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang ciwi yang tidak terlalu sering atau terlalu suka bergaul dengan teman-teman lelakinya di sekolah ya. Waduh. Dan malahan dia mengenal dengan seorang pria misterius yang ternyata dia adalah psikopat yang ingin melakukan balas dendam karena masa lalunya. Ya, lantas bagaimanakah film ini? Mari kita lihat. Oke, jadi film ini dimulai dengan memperlihatkan ciwi yang bernama Kelsey, yang dimana film ini akan berfokus kepadanya. Dan di sini dia lagi chattingan bareng temannya, dan tak lama kemudian mereka pun kolan, kolan. Dan ternyata temannya itu ingin mengatakan sesuatu tentang temannya yang bernama Dylan mengirimkan foto. Biasalah. Seriously? Yeah, I think so. If you Oh, anyway, did you send? I gotta go. I'll see you at school. Oh ya, sebelum Kelsey berangkat ke sekolah, kenalin dulu nih, ini ibunya dan satu ini kakaknya. Oh, give it to me. Nah, oke, singkat cerita. Setelah itu Kelsey bersama kakaknya pun tiba di sekolah. Setelah tibanya, Kelsey pun bertemu dengan teman-temannya dan mereka ingin mengadakan party nanti malam, minum-minum alkohol, anjir nggak tuh. Dan ternyata ini dia si Dylan yang mengirim fotonya ke teman Kelsey. Anjay nggak tuh. Setelah berbincang-bincang, malam pun tiba, party pun dimulai. Di acara party itu tentu saja dia menonton film, minum minuman alkohol, minuman keras, dan juga tak lupa dengan adegan pengencitan. Tapi itu hanya temannya saja ya. Wow. you want to. We're interested in you. Look at this. Look at what you. Keesokan harinya mereka pun bertemu. Sekian lama bercakap-cakap yang tentu saja tidak penting untuk saya katakan. Kelsey pun tiba-tiba mendapatkan chat atau seseorang yang menyapa dia, yang entah itu siapa. Yang intinya inilah dia orang misteriusnya. Hand it over, Chelsea. Sorry. Sepulang sekolah, teman Kelsey datang ke rumahnya untuk memberikan ponsel karena waktu di sekolah tadi ponselnya disita oleh gurunya. Setelah temannya pergi, ia pun menyapa orang misterius tersebut dan menjelaskan kepribadiannya hingga orang misterius tersebut meminta foto dirinya menggunakan baju cheerleader, sehingga ia harus meminjam pakaian ke kakaknya. Oh shit. Oh shit. Scene pun beralih ke 3 minggu kemudian, dan si pria misterius tersebut mengajaknya untuk pergi ke pesta Jumat Halloween dan menggunakan kostum yang menyeramkan. Setelah berdandan selayaknya zombie, ia pun bergegas untuk ke party Halloween. Ia pun bertemu dengan pria misterius tersebut dan ia diajaknya untuk meminum minuman yang ternyata sudah diberi obat pingsan oleh si pria misterius tersebut. Dan nampaknya di sini aksi psikopatnya dimulai. Setelah Kelsey pingsan, ia pun membawa ke basement rumahnya. Setelah bangun dari pingsannya, psikopat datang untuk membaginya minum dan makanan, sekaligus mengganti nama Kelsey menjadi Sadie. Tapi ia mengatakan namanya Kelsey bukan Sadie, sehingga psikopat tersebut marah dan menamparnya. Sadie.
Setelah kejadian tersebut, datanglah seorang wanita yang bernama Sadie untuk melepaskan dan ingin memandikan Kelsey. Anjir lah, kayak bayi aja mau dimandiin. Setelah Kelsey mandi, ia pun mewarnai rambutnya agar sama dengan Sadie lainnya. Selagi menggosok gigi, Kelsey mendengar suara wanita yang sedang kesakitan di sebelah kamarnya dan ia pun menghampirinya. Dan bukannya disambut dengan baik, wanita itu malah memaki Kelsey yang padahal ia berniat untuk membantunya. Di sisi lain, kita melihat wajah asli psikopat tersebut, dan di sini ia merasa sakit kepala dan halu melihat saudarinya yang bernama Sadie. Dan di halunya itu, ia melihat hal yang sangat berbahaya daripada psikopat mencincang daging manusia, menguliti, menggiling daging manusia, membakarnya hingga menjadi debu. Biasalah kerjaan psikopat. Kalian mah udah tahu kalau biasa nonton film psikopat ya. Lantas mengapa aku mengatakan hal seperti itu? Ini dia guys, kalau kalian mau tahu ya. Sesampainya di dapur, ia melihat Sadie lainnya. Oh ya, nama asli Sadie ini Heather. Dan psikopat tersebut langsung menjedorkan kepala Sadie. Aduh, anjing gak tuh bangke. Setelah makan malam selesai, Heather pun diajak oleh psikopat atau sebut saja Brad. Yang karena Heather akan diberi kebebasan, namun ternyata ia malah ditusuk berkali-kali pakai pisau belati hingga membuatnya kesakitan. Anjir nggak tuh, emang bangke ini psikopat cocok. Mr. Sadie! Selang waktu, Kelsey menghampiri wanita yang pernah memakinya. Ya, wanita itu bernama Tina Morelli, dan di sana ia mengatakan kalau Brad pernah menghamilinya dan ia tak ingin menginginkan anak tersebut sehingga ia mencoba kabur. Namun sayangnya ia malah ketahuan sama si Brad psikopat itu dan pahanya ditusuk dong. Anjir. Setelah berbincang-bincang, Tina meminta ke Kelsey untuk mengambilkan obat di ruangan Brad karena ia ingin mengakhiri penderitaannya ini. Setelah mengambil obat tersebut, Kelsey melihat Brad yang ingin mengisdatkan Tina karena baginya Tina hanyalah beban. Karena Kelsey kasihan melihatnya, ia pun ingin membantu Tina dengan cara mengisdatkannya karena Tina bilang lebih baik daripada Brad. Waduh, sama aja dong. Wow. Setelah kejadian tersebut, Brad meminta Kelsey untuk melihat video aksi psikopatnya terhadap Heather lewat kacamata VR-nya. Dan dari situlah Kelsey tahu bahwasanya sebenarnya Heather tidak dibebaskan alias melainkan dibunuh. Selesai menonton video tersebut, Brad mengajak Kelsey untuk membuat video seperti itu lagi, yang tentunya itu jauh lebih sadis, lebih mengerikan. Anjir, cringe banget cok, gila sih. Setelah mengetahui hal tersebut, Kelsey pun pergi ke kamarnya sambil merenungi apa yang sudah terjadi dan terlihat ia menyesali perbuatannya karena telah membunuh Tina. Untuk itu, ia meminum obat yang telah ia ambil di ruangan Brad untuk Tina. Tetapi karena Tina sudah tiada, jadinya dia yang meminumnya sampai muntah. Terlalu banyak kau minum makanya kau muntah, gimana sih? Singkat cerita, selesai berdandan, Kelsey mendengarkan Megan sedang bernyanyi. Setelah makan, mereka berdebat dan mengantarkan Megan ke kamarnya dan menunjukkan kalau Brad adalah pembunuh. Tetapi Megan malahan tidak percaya
dan mengatakan bahwa Kelsey pembohong dan mengadu kepada Brad. Memang nggak tahu diuntung, cuk, parah sih. Karena Megan mengadu kepada Brad, mereka berdua pun dikurung di kamar. Tetapi karena kamar Kelsey bersebelahan dengan Tina, ia pun dapat keluar dan membukakan kunci ke kamar Megan dan memberanikan diri untuk ke ruangan Brad dan menunjukkan video yang dilakukan Brad kepada Heather. Namun sayangnya karena mereka ketahuan oleh Brad dan Brad pun marah dan menyeret Megan keluar. Setelah itu aksi kopatnya dimulai kepada Kelsey dan mengikat tangannya dan mendorong serta menarik Kelsey di tangga. Anjir tuh cuk, bebenguk anjing. Dan membawa Kelsey kembali ke basement. Sambil mereka bercakap tanya, Megan berusaha keluar untuk menyelamatkan Kelsey dan mengambil pisau di dapur. Seketika itu Brad kembali sakit kepala dan halu kalau ternyata ia sudah membunuh ibunya karena ibunya lebih menyayangi adiknya yang bernama Sadie dibandingkan dirinya, dan karena adiknya memilih daripada tinggal dengan kakak psikopatnya itu, mendingan gesek leher aja. Setelah halu, ia pun langsung memukul Kelsey dan mengajaknya satu percintaan lagi. Anjay, gak jelas banget cuy, ini psikopatnya parah sih. Dan sementara itu Megan datang, namun karena panik ia malah melepaskan pisaunya dan dipukul Brad. Dan baku hantam antara Girls and vs Copet is basement tidak terelakkan lagi. Don't listen to him. Okay. Setelah mengambil kunci, mereka pun naik ke atas untuk membuka pintu. Selagi bahagia dan campur rasa panik, mereka tak menyadari kalau psikopat di belakangnya, dan mereka pun kembali bertarung. Setelah itu tentu saja dimenangkan oleh mereka berdua. Lalu mereka pun lari keluar dari rumah psikopat tersebut dan Megan melaporkan ke 911 dan Kelsey menelpon ibunya. Chelsea, oh my god. Am I dead? I don't really know. Di scene akhir kita akan melihat dua gadis yang berumur 13 tahun yang sedang membicarakan seorang pria sultan berumur 17 tahun. Dan film Do Not Replay atau Jangan Balas Dendam pun tamat. Ending happy ending yang mengharukan. Apa sih cuk? Gak jelas anjir. Oke, jadi secara keseluruhan film Jangan Balas Dendam itu menurutku bagus karena mudah untuk dipahami. Karena ada Kelsey, anjay. Enggak. Canda. Ya, jadi penyebab Brad jadi psikopat itu karena orang tuanya yang membedakan dirinya dengan adiknya, yang dimana ibunya lebih sayang kepada adiknya ya, yang bernama Sadie, sehingga ia nekat membunuhnya dan adiknya. Karena ingin merasakan hal tersebut secara berulang-ulang, makanya dia jadi psikopat dengan menculik 4 cewek tersebut, yang dimana itu ada Kelsey, Heather,
Tina dan juga Megan, yang mana yang selamat cuman Gelzi dengan Megan ya. Aduh kasihan cok si Heather dengan Tina cok, is dead cok gara-gara psikopat nih ya. Dan hikmah yang bisa kita petik atau atau pelajarannya itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Ya karena kalau saya juga bukan orang bijak, jadi tidak usah saya ungkapkan ya. Dan untuk mengakhiri video ini, kalau kalian ada film yang ingin kalian tonton di L11 School, kalian request aja di komen ya. Oke, makasih udah menonton sampai akhir ya. Oke. Sampai jumpa di next video. Enjoy.